Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Fitri Metiani. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya semester 4, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Usaha Perjalanan Wisata. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang karantina yang ada di Amerika Serikat. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu arti dari karantina. Karantina itu adalah tempat pengasingan dan tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu daerah ke area di dalam negeri tersebut. Sesuai dengan petugas karantina itu, yaitu untuk mengatur, mengawasi, dan mengamankan segala sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat, hewan, dan tumbuhan, serta dampaknya terhadap lingkungan suatu negara yang bersangkutan, sehingga dapat mencegah dan menghindari adanya penyakit menular yang dibawa oleh penumpang yang datang atau berangkatnya ke luar negeri, maupun terhadap hewan, ternak, serta flora dan fauna yang dilindungi. Proses pemeriksaan karantina ini ada di bandar udara yang dilaksanakan oleh petugas karantina dari kantor kesehatan pelabuhan udara, yaitu suatu lembaga di bawah Departemen Kesehatan. Nah, sekarang ini untuk persyaratan karantina tumbuhan yang ada di Amerika ya. Yang pertama itu harus dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan. Yang kedua, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditentukan. Yang ketiga, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk yaitu dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan tersebut, dan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan tersebut. Adapun juga kewajiban-kewajiban tambahan, yaitu yang pertama, disertai surat izin pemasukan dari Menteri Pertanian. Yang kedua, tumbuhan harus terbebas dari infeksi OPTK, yaitu organisme pengganggu tumbuhan karantina. Yang ketiga, tumbuhan harus terbebas dari gulma atau kotoran lainnya. Yang keempat, setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman tumbuhan tersebut, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara virtual di laboratorium untuk pemeriksaan dan untuk memastikan terbebasnya dari OPTK tersebut. Dan kemudian dari hasil pemeriksaan itu apabila menunjukkan positif terkena OPTK tersebut, upaya pembebasan untuk selanjutnya tidak dapat dilakukan, maka akan dilakukannya pemusnahan tumbuhan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk di Amerika Serikat sendiri ini tidak mengharuskan adanya karantina hewan dan bukti vaksin atau health certificate seperti itu. Di Amerika nggak ada. Nah, ada pun juga produk kayu berupa furniture. Nah, sesuai dengan keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, pemasukan produk kayu berupa furniture yang telah diproses sempurna itu tidak dikenakan tindakan karantina karena bukan termaksud media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina seperti OPTK tersebut. Nah, untuk pangan segar asal tumbuhan itu, pemasukan PSAT itu pangan segar asal tumbuhan untuk diedarkan harus memenuhi keamanan PSAT, meliputi cemaran kimia dan cemaran biologi yang tidak melampaui batas maksimumnya. Nah, untuk pemasukan umbi atau kentang segar juga
pemasukan umbi ini di Amerika Serikat harus memenuhi ketentuan juga. Nah, selanjutnya sini saya akan sedikit menjelaskan untuk prosedur karantina di Amerika Serikat pada saat masa pandemi ini. Nah, masih banyak sekali orang Amerika yang masih berada di Wuhan yang berharap bisa dievakuasi dan di kemudian hari. Namun Departemen Luar Negeri itu mengatakan tidak dapat mengevakuasi semua orang karena keterbatasannya ruang. Nah, orang-orang tersebut akan apabila sudah dievakuasi, orang tersebut akan dikarantina di Pangkalan Udara Amerika Serikat dan mereka akan tinggal di sana sekitar selama 3 hari dan dipantau secara aktif selama 14 hari penuh di masa inkubasi virusnya tersebut. Nah, tak hanya untuk manusia, karantina di Amerika Serikat juga berlaku pada uang kertas dolar Amerika yang datang dari Cina akan dikarantina akibat pandemi COVID-19 ini. Karena Bank Sentral Amerika Serikat ini menerapkan tindakan pencegahan ekstra terhadap uang kertas yang masuk ke Amerika Serikat. Prosedur baru ini mengharuskan periode penahanan yang lebih lama, sehingga uang yang datang dari Cina atau daerah mana saja di Asia akan ditahan setidaknya selama 7 hingga 10 hari sebelum setoran diproses. Oke, sampai sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah sempetin buat nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.